Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah bergabung lewat Zoom ini, nanti yang menyimak lewat YouTube. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama bergabung di Majelis Quran IKD melalui saluran Zoom spesial untuk hari ini Ahad 13 Agustus. Agustus 2023 karena bersama dengan banyaknya agenda kemasyarakatan antara jam 6 sampai jam 9 sehingga kemarin masukan dari kawan-kawan awalnya diliburkan, tapi kalau diliburkan eman-eman maka kemudian saya beri masukan agar kita laksanakan daring di pagi hari ini. Tadi malam atau kemarin sore saya menghubungi Ustadz Bimo selaku narasumber akad kedua, tapi beliau ternyata malah baru gerah. Mohon doanya untuk Ustadz Bimo. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menimba ilmu dari beliau. Maka tiada rotan akar pun jadi, tiada piring daun pisang pun bisa untuk pinjok, maka pagi hari ini saya akan menggantikan beliau untuk mengisi majelis Quran kita pagi hari ini. Mari kita awalkan kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada MK pekan yang lalu sambil menunggu Ustadz Ahmad Romli, kami atau saya menukil sedikit materi yang pernah kita kaji sebagian besar di tentu kajian dasar keislaman tentang Sumuliyatul Islam atau universalitas Islam atau kesempurnaan Islam. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bagan-bagannya di majelis Quran kita di kantor. Akan kami share sekilas 30 menit ke depan karena tahu-tahu sudah setengah 6, jamnya cepat. Jamnya cepat, hidup ini cepat ternyata. Kita meyakini dan karena informasi dari Allah Subhanahu wa taala, Islam ini tidak hanya religi tetapi Islam ini adalah adinul Islam. Maka Syekh Hasan Al-Banna menerangkan bahwa Islam ini akidah dan ibadah. Islam ini akhlak dan kemasyarakatan. Islam ini ekonomi, Islam ini politik, Islam ini kebudayaan, Islam ini pendidikan, Islam ini pertahanan dan keamanan, Islam ini hukum dan pemerintahan, Islam ini adalah kemanusiaan. Tidak ada dimensi kehidupan manusia yang tidak memiliki rujukan dan pondasinya serta arahannya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam dibawa oleh Khotamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, dan tidak ada lagi syariat tambahan yang turun setelah itu bersama dengan berakhirnya utusan dari seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutup firman-Nya dengan al-yauma akmaltu lakum dinukum
wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan untukmu agamaku. Agama kita telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah Allah ridhoi Islam ini menjadi din bagi manusia, bagi kita. Din adalah way of life, menjadikan Islam ini sebagai jalan hidup, menjadikan Islam ini sebagai pedoman hidup, menjadikan Islam ini sebagai nafas kehidupan. Maka pagi hari ini kita akan mengkaji, mendalami kembali atau merefresh kembali tentang Sumuliyatul Islam. Kemudian kita refleksikan pada diri kita, apakah kita sudah secara maknawiyah maupun secara dohiriyah dalam aspek hati, pemikiran, dan anggota badan, apakah kita sudah mencoba untuk mensyamilkan diri kita bersama Islam. Ya. Maka Sayyid Qutb pernah menulis kitab yang berjudul tafsirnya Fi Dhilalil Quran, hidup di bawah naungan Quran, bahwa seorang muslim, sebagaimana Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat tentang seperti apakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Begitu jawab Aisyah radhiyallahu anha ketika para sahabat bertanya tentang seperti apakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat kembali Sumuliyatul Islam. Sumuliyatul Islam mencakup 3 hal yang dipaparkan para ulama. Yang pertama, Sumuliyatul Zaman, kesempurnaan Islam dari segi waktu, masa ke masa, karena Islam ini sesungguhnya satu kesatuan antara Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, sampai dengan Isa, sampai dengan Rasulullah SAW, sesungguhnya dia adalah satu kesatuan. Maka Nabi yang mulia bersabda dalam hadisnya, perumpamaanku dengan para nabi terdahulu itu adalah seperti orang yang membangun bangunan. Kemudian bangunan itu sudah berdiri, sudah kokoh, hanya saja sayangnya ada satu bata yang belum terpasang. Kemudian Nabi SAW mengendiko, akulah satu bata yang belum terpasang itu. Dengan diutusnya aku, maka sempurnalah bangunan itu. Ini menunjukkan bahwa Islam kita bukan Islam yang baru, dalam arti kata agama baru, tetapi Islam yang dibawa Rasulullah SAW itu adalah satu nafas, satu tarikan, satu garis dengan Islam yang Allah turunkan untuk menjadi pedoman seluruh para nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka akidah yang dibawa Rasulullah SAW, akidah ibadah yang dibawa Rasulullah SAW juga menjadi bagian untuk menguji kesahihan agama-agama yang masih tersisa di muka bumi ini, baik agama yang dikenal sebagai agama samawi maupun agama yang disebut sebagai agama al-ard, agama yang memiliki kitab suci maupun agama yang hanya berupa praktek ibadah tanpa memiliki kitab suci. Maka kebenaran agama-agama itu salah satunya adalah harus ditimbang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena Islam ini atau Rasulullah SAW itu salah satu batu bata yang menyempurnakan seluruh bangunan Islam yang Allah syariatkan kepada umat manusia. Yang kedua, Sumuliyatul Minhaj. Islam ini sempurna menyeluruh dalam sistem kehidupan. Islam menjadi way of life, menjadi tuntunan bagi kita, baik dalam konteks pribadi, kemasyarakatan, maupun berbangsa bernegara, dalam kita menjalani seluruh dimensi kehidupan. Karena kita manusia ini satu tubuh, satu badan, tetapi berkiprah di seluruh bidang. Amalia kehidupan kita tidak hanya dalam konteks akidah dan ibadah, tetapi amalia kehidupan kita, seluruh apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, semuanya akan kita lakukan karena memang manusia itu satu sisi ya
dia zone politician, dia homo sapien dan seterusnya, tetapi manusia ini sesungguhnya adalah pelaku dari seluruh dimensi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Maka Islam ingin menjadikan agar seluruh perilaku manusia itu bernilai dan bermakna, menghadirkan kemaslahatan, maka Islam memberikan manhaj sistem bagaimana berpolitiknya, ekonominya, pendidikannya, dan seterusnya bersifat robaniyah, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sumuliyatul makan. Islam ini sempurna, menyeluruh, dan sesuai untuk seluruh tempat dan waktu dan tempatnya. Islam tidak hanya sesuai di satu tempat, Islam tidak hanya untuk orang Arab, Islam bukan hanya untuk orang non-Arab, tapi Islam ini adalah kafatalinas, sebagaimana Allah mengutus Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka ila kafatalinas. Sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh manusia. Maka ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang untuk seluruh tempat dan seluruh manusia dimanapun mereka berada. Maka di khutbah haji wadaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Mereka semua satu ayah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka Islam ini untuk seluruhnya. Mari kita lihat detailnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, universal dari segi masa. Islam tadi saya sampaikan adalah agama manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dan para nabi dan rasul setelahnya sampai berakhir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam adalah agama dari masa ke masa, tidak pernah terputus, sambung menyambung menjadi satu. Tapi bukan itulah Indonesia, tapi itulah Islam. Ya, kalau dalam lagu kita sambung menyambung itulah Indonesia, tapi ini sambung menyambung dari masa ke masa, itulah Islam. Kemudian orang Yahudi mengklaim mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa adalah beragama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka berkatalah Nabi Musa alaihi salam, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kalian kepadanya, bertakwalah kalian kepadanya jika kalian adalah orang-orang muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa juga seorang muslim. Di dalam Al-Quran juga Allah menerangkan tentang para nabi yang lain. Nabi Nuh juga mengatakan wa nahnu minal muslimin, dan kami adalah orang-orang yang muslim atau berserah diri. Dan nabi-nabi lain juga sama, mereka di dalam banyak ayat Allah menerangkan bahwa mereka adalah muslim. Kemudian Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sebutan muslimin, orang-orang Islam, bukan sebutan baru bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh pengikut para nabi dan para rasul disebut sebagai seorang muslim. Mari bisa dibuka di surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Mungkin Pak Mul bisa membacakan ini Pak Mul. Surah Ya, Al-Hajj. Ya, Ustaz. Halo. Iya, Pak Mul mungkin bisa membacakan surat Al-Hajj ayat 78. Sebentar. Surat. Kalau Pak Surati ngedep kopi tadi soalnya tadi kalau nggak pakai. Surat Al-Hajj ayat 78. Ya, ntar. Surat 22 ya. Iya, leres. Ayatnya 7. Ayat terakhir 78. Oh, 78 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jahadih. Jihadi. Hati-hati. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Milata abikum Ibrahim. Wa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Enggak terjemahnya, Dan Pak. berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, maturun Pak Mul. Ayat ini menjadi motivasi bagi kita. Monggo bahwa tugas hidup ini adalah berjuang di jalan Allah, wajah hidup fillahi haqqa jihadi. Tidak hanya wajah itu, tapi Allah mengatakan haqqa jihadi. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan berjuang yang sesungguh-sungguhnya. Tapi stressing kita pada pagi hari ini adalah kalimat huwa sama kumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dia Allah menamai kalian, memberikan identitas kepada kita itu sebagai orang muslim min qablu, sejak dahulu, wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi muslim ini bukan makhluk baru, tetapi sesungguhnya Allah SWT menginformasikan bahwa sebutan muslim itu sejak dahulu kala. Semua para nabi, semua pengikut para nabi, mereka adalah muslim. Dan wa fi hadza, dan di dalam Al-Quran ini pula Allah menerangkan bahwa Rasulullah SAW dan kita yang mengikuti Rasulullah SAW juga sebagai seorang muslim. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Qasas 53. Monggo Ustaz Triwanto bisa membukakan surat ke-28 ayat 53. Pak Tri, monggo Pak Suradi. Pak Triwanto tidak ada nih ternyata. Surat apa? 28 surat Al-Qasas, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Sadaqallahul adzim. Nggih. Sebentar. Terjemahin pun nonton mboten niku? Oh, betul antar terjemah. Nggih. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sungguh sebelumnya kami adalah orang-orang muslim. Ayat ini berkaitan dengan para pendeta Nasrani dari Habasyah, 70 orang,
Waktu itu kan para sahabat hijrah ke Najasyi. Hijrah pertama para sahabat 18 orang atau 60 orang itu berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian mereka dilindungi oleh Raja Najasyi di sana. Kemudian dari diskusi-diskusi mereka, maka kemudian Raja Habasyah itu mengirimkan 70 orang pendeta Nasrani untuk berdialog dengan Rasulullah SAW untuk memastikan bahwa memang ini Rasul yang terakhir. Maka begitu para pendeta itu dibacakan ayat-ayat Quran, maka mereka mengatakan kami beriman dan sebelumnya kami juga adalah orang-orang Islam. Ini menunjukkan bahwa antara Nasrani dengan Islam atau antara kalau mungkin kita menggunakan kosakata sekarang Kristen dengan Islam itu adalah sebenarnya Al-Quran ini kelanjutan dari kitab-kitab terdahulu. Apa yang dibawa Rasulullah SAW itu hanyalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Maka begitu para pendeta Nasrani dari Habasyah yang masih hanif, lurus imannya, belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran Paus barangkali ya, tapi mungkin pas belum ada masa itu. Begitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, juga kisah-kisah dari bagaimana Islam mengisahkan tentang keimanannya Isa dan seterusnya, maka kemudian mereka mengatakan kami beriman min qablihi muslimin, dan sebelumnya kami juga termasuk orang-orang Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama dari Allah SWT, satu-satunya agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Islam ini juga menunjukkan kesatuan risalah, wahdatul risalah. Jadi satu kesatuan misi yang diemban oleh para nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Rasulullah SAW. Islam menyeluruh dari zaman ke zaman karena adanya kesatuan risalah. Para nabi dan rasul memiliki misi yang sama, yaitu kesamaan dalam akidah dan ibadah. Mari kita buka surah 21 Al-Anbiya ayat 25. Maka yang badhe ngersakaken membacakan Ustaz Ahmad Pramono, tafadhol. Surat Al-Anbiya ayat 25. 21 itu surat Al-Anbiya. Al-Anbiya laris ya, ayat 25 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ayat ini menunjukkan informasi dari Allah bahwa seorang rasul sebelum Rasulullah SAW, dari Adam sampai Isa alaihissalam, mereka tidak memiliki misi apapun kecuali sembahlah aku, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada para nabi yang atau memiliki misi, memiliki risalah di luar membawa dan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah Ali Imran 79. Ustaz Sarjan, moga Ustaz Sarjan. Sampun mantun di hari ini dari Ustaz Sarjan. Kang sampun siap niki, Mas Fareli sudah siap? Pak Mul lagi saja nih, yang pasti Pak Mul ini sudah.
Maka Pak Mul, Ali Imran 79. Oke Pak Suradi 26 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka libasyarin ayyu'atiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadali min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ini penegasan dari Allah bahwa tidak ada satupun Rasul maupun Nabi yang menyimpang dari misi yang ditembankan kepada mereka, bahwa tugas mereka hanya satu, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dan tidak mungkin mereka mengatakan sembahlah aku. Dan ini ayat ini menjadi filter jika ada yang mengajak kita menuhankan para nabi dan mendalilkan bahwa itu seruan para nabi, maka seruan ini adalah sebuah kebatilan. Jadi seluruh para nabi memiliki misi yang sama. Kemudian Pak Suradi, surat 26 196, monggo Pak Suradi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dengan bahasa Arab yang saya ulang, dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Nanti kita bisa belajar kajian tentang perbandingan kitab, bahwa Al-Quran ini dan kehadiran Rasulullah SAW itu sudah Allah jelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Saya punya beberapa buku yang menjelaskan kehadiran Muhammad dalam Injil, kehadiran Muhammad dalam Taurat, kehadiran Rasulullah SAW dalam kitabnya orang Hindu dan orang Buddha. Ada beberapa nukilan-nukilan yang ada di buku di rumah yang menunjukkan bahwa memang kehadiran Rasulullah SAW ya bersama Al-Quran itu sudah disebut dalam kitab-kitab terdahulu sebagai Mesiah, sebagai pembawa kabar gembira di akhir zaman tentang Nabi besar, penyempurna seluruh risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 3 ayat dalam Al-Qur'an ini kalau kita tarik konklusinya bahwa 3 ayat ini memberikan keterangan kepada kita misi para nabi dan rasul diutus kepada manusia, menjelaskan ayat-ayat Allah itu agar manusia ubudullaha wajatani butaghut, agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin pertama, terkait dengan poin pertama bahwa Islam ini sempurna dalam segala zaman. Islam ini risalah penutup dari seluruh risalah para nabi. Kesatuan risalah atau misi itu sampai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah terangkan di dalam surah 33 Al-Ahzab ayat 40. Monggo ingkang sampun panggih saged dipun waosaken. 40. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Lima. Artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu,
tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Rasulullah SAW khotama ala nabin. Beliau adalah penutup dari para nabi. Risalah yang dibawa beliau penyempurna. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa Nabi sendiri mengisahkan tentang dirinya, menerangkan tentang dirinya, perumpamaan beliau dengan para nabi terdahulu, seperti bangunan yang sudah bagus, sudah hampir sempurna, hanya kurang satu bata saja. Dan Nabi SAW adalah batu bata terakhir untuk menyempurnakan bangunan itu, bangunan Islam ini. Kemudian At-Taubah ayat 33, 933. Ingkang sampun panggih monggo. Mungkin 48, 28, 61 ayat 9. Ayatnya mirip nih, hampir semuanya mirip. At-Taubah 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya, 4828 hampir sama. Monggo yang sampun panggih. Al-Fat 28. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. 619 1 para mono sudah hafal monggo. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Tiga ayat ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa para nabi, para rasul diberi bekal oleh Allah SWT huda wa dinil haq. Diberikan huda, petunjuk, yaitu wahyu, karena Al-Quran itu huda linas, maka huda itu maksudnya adalah ayat-ayat Allah, dan Islam dan agama ini liyudhhirahu 'ala dini kullih, yang barang siapa yang beramal dengan agama ini, maka dia akan dimenangkan oleh Allah, dijayakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberikan kehidupan yang terbaik dalam kehidupannya, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, orang kafir tidak suka, maka fabillahi syahida, dan seterusnya. Maka paparan-paparan ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan universal dari segi zaman, sesuai dengan sempurna dari zaman ke zaman, dari para nabi ke nabi, bahkan sampai kita akhir zaman ini. Islam ini adalah satu kesatuan, kesempurnaan yang Allah berikan kepada para nabi sejak awal sampai dengan kita di akhir zaman. Ini Bapak sekalian, sudah jam 6 karena memang habis ini sudah jalan santai, ini termasuk saya juga ini jalan santai di tingkat RT 17-nya masing-masing. Nah, kita mengkaji sampai hal pertama, yaitu sumuliyatul Islam dari aspek sumuliyatul zaman. Islam adalah agama yang universal, yang lengkap menyeluruh dari segi tinjauan masa, bahwa Islam ini bukan agama baru. Islam ini adalah agama yang seperti garis lurus sampai akhir, sambung menyambung dari para nabi sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga Rasulullah SAW itu bukan mengadakan risalah sendiri, tetapi Rasulullah SAW itu meneruskan risalah para nabi seterusnya, kemudian membawa ayat dan petunjuk al-huda wa dinil haq dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membawa manusia liyudhhirahu ala dini kulli, agar dimenangkan, ditampil bedakan agama ini di atas agama-agama yang lain, di atas milah-milah yang lainnya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pagi hari ini, menggantikan Ustaz Tri Bima Sumarno yang baru gerah. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan, dan kita juga semuanya diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melengkapi acara hari ini, melengkapi kajian kita pagi hari ini, mohon Pak Surati untuk berkenan memimpin doa. Doanya yang kuntur haji itu makbul. Monggo Pak Surati untuk berkenan memimpin doa pada kajian MK pagi hari ini. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil dinina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair pada Pak Surati atas doanya, mudah-mudahan kita sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair katsir pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di ruang Zoom pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita dituntun oleh Allah berislam dengan baik, menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi penerus dari tugas para rasul, para nabi untuk mendakwahkan Islam ini kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita, karena itu sebaik-baik kegiatan kita, sebaik-baik kesibukan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik aktivitasnya, kesibukannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah kemudian beramal soleh dan dia mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang muslim. Mudah-mudahan kita menjadi tiga hal ini, menjadi dai, menjadi orang yang beramal soleh, dan menjadi orang yang muslim dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun atas bersamanya pagi hari ini. Mari kita akhirkan dengan doa khutul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi, ucapkanlah Bismillah. Basah lidah, zikrullah,
Bismillah. Suci hati, bersih diri, Bismillah. Mulakanlah segalanya, Bismillah. Bismillah.